Halo guys, balik lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan bercerita ya tentang perjalanan saya di dunia YouTube. Dari pertama terjun ke YouTube sampai saat ini bisa ada iklannya. Di sini saya ditemani teman saya, Abdul Muij ya. Ini satu perjuangan di YouTube. Kalau misalkan kalian penasaran untuk channelnya, saya akan sertakan link channelnya di deskripsi video. Silahkan kalian cek-cek saja. Oke, tanpa basa-basi kita langsung cus ke videonya. Oke, perkenalkan di sini saya, nama aslinya Dede Ismail ya. Saya asli orang Cianjur pelosok ya, dari kampung. Nih, motivasi. Ingin tahu nih alasan kenapa terjun ke dunia YouTube itu dia. Kalian juga pasti penasaran. Silahkan dijawab. Sebenarnya dulu itu saya di tahun 2016 itu sebenarnya sih iseng bikin. Awalnya iseng gitu ya? Ya, iseng bikin video hanya untuk dokumentasi. Jadi nyimpen video buat apa, sekedar supaya gak hilang gitu kan. Cuman lama kelamaan kok viewsnya makin nambah gitu. Nah, kalau dulu kan itu saya cari-cari juga tuh di YouTube. Katanya YouTube itu bisa menghasilkan uang katanya. Nah, pada saat itu 2016, kalau dulu kan asal kita ngupload video dan daftar Google AdSense, gak perlu ada views yang banyak sama subscriber yang banyak. Kalau dulu udah ada iklannya, jadi langsung bisa masuk iklan kalau dulu. Gak ribet kayak sekarang ya? Ya, kalau sekarang kan ada peraturan baru tuh 2020 kemarin mungkin ya tepatnya pas awal dari pas Januari tuh. Jadi harus memenuhi syarat kalau mau jadi partner YouTube atau jadi kontennya bisa dimonetisasi atau bisa diuangkan. Ada iklannya gitu ya? Iya, ada iklannya. Dia harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, jadi awal nge-YouTube tuh tahun 2016. Ya. Itu tuh konsisten apa enggak hingga sekarang tuh? Konsisten apa enggak gitu? Kalau disebut konsisten sih enggak ya. Soalnya kan kalau dulu kan saya juga bilang di awal tadi hanya untuk dokumentasi doang. Awalnya gitu Awalnya. ya? Mulai aktif lagi mengupload video di YouTube tahun berapa? Mulai aktif Saya lagi. gak inget sih pas ngupload yang mulai aktif itu paling tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2019-an kayaknya. Awal mulai ingin lagi nih kayak mengupload YouTube. Nah, 2019 lah, 2019 awal tuh saya mulai lagi konsisten tuh. Meskipun agak jarang-jarang gitu kan. Tahun kali gitu. Nah, itu. Awalnya sih pas itu tuh tahun 2000 pas itulah, kalau nggak salah itu pas lebaran ya, pas lebaran. Pas lebaran kemarin kan itu kan saya upload yang lagi apa sih namanya? Nah, sholat Id. Tanggal berapa itu? Lupa saya juga. Ceritanya nge-vlog gak jelas anjir. Ya, nge-vlog gak jelas. Cuman mending dilanjutin gitu kan. Di situ juga kan subscriber saya tuh udah nambah sekitar 500-an kalau nggak salah. Ya udah mending lanjutin lah. Konten nih, menyangkut konten yang menjadi prioritas konten di channel YouTube seorang ini seorang ini apa yang menjadi prioritas gitu, maksudnya prioritas itu kayak kebanyakannya video tentang apa, atau enggak kayak lebih sekarang ingin bikin videonya tentang kayak gini nih, kontennya apa nih, pengen tahu. Kalau untuk konten ya sebenarnya sih semuanya masuk. Itu kan saya ada tips, triks. Sebenarnya vlog sih kalau maunya sih vlog, tips, triks, tutorial.
Cuman kalau saya sih kebanyakan basicnya tutorial gitu kan. Kalau untuk vlognya belum gitu kan. Saya juga rencananya mau minta pendapat lah buat kalian nih, cocokin kalau misalkan mengevlog nih konten apa yang harus di-vlogin gitu kan. Saya juga masih bingung sebenarnya kalau misalkan di fokusin, belum fokus, masih apa namanya? Masih kayak belum stabil lah gitu ya. Ya, belum stabil, belum konsisten gitu. Ini tutorial ya pokoknya kayak gitulah. Tapi kayaknya lebih cocok di tutorial aja dah. Iya. Tutorial aja, karena kalau misalkan konten campur-campur itu akan sulit untuk berkembang. Karena apa? Karena penonton juga kayak misalkan dia pengen subscribe tuh kadang, oh gua subscribe channel ini nih karena kontennya tentang tutorial, gua butuh nih ilmunya. Ya kan? Gua subscribe channel ini karena orangnya nge-vlog mulu nih ke tempat ini, gua pengen tahu nih tempat yang dikunjungi apa aja, tentang yang di sononya ada apa aja gitu kan. Kalau campur-campur tuh susah. Ya. Itu saran aja nih kalau mau tutorial, karena kalau tutorial tuh kayak lebih banyak dicari, karena itu tuh ilmu ya ilmu. Oke, itu Ya benar sih, emang benar tutorial sebenarnya. Saya juga naiknya itu karena tutorial. Mungkin pertama ya video yang bikin naik tuh, video yang apa tuh, ntar gua cantumin yang di atas nih di ikartu. kalau video yang naik lebih gede, yang naik ya. Pertama video yang naik nih, yang booming nih, yang banyak Yang yang booming nonton. itu tutorial tentang pembuatan struk Pembuatan struk SPBU kalau nggak salah itu. Jadi Itu buat kalian yang nyampe ingin tahu 50.000 views kalau nggak salah sih. stroke SPBU 50.000 views awal-awal tuh, belum nyampe 1.000 ya pas itu ya. Belum. Cuman saya dapat itu juga kayaknya dari subscriber juga, kebanyakan dari video itu kayaknya. Video itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Alat yang dipakai buat nge-YouTube nih, apa aja nih selain ini yang di belakang nih? Sama ini nih yang di depan nih. Sebenarnya sih sederhana aja. Kalau saya dari dulu juga kan masih kurang ya untuk modal nge-YouTube. Saya juga sebenarnya agak terlalu serius kalau dulu. Nah, Kalau dulu kan sempat tuh beli GoPro buat ngevlog, cuman kan nggak jadi. Kalau sekarang saya paling buat ngerekam biasanya pakai HP. pakai HP ya. Pakai HP, sama untuk editornya saya pakai KineMaster yang udah agak ada watermarknya itu. Jadi sama lah kayak kita para kayak para youtuber abal-abal aplikasi semua umat itu KineMaster. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa jumlah subscriber sekarang? Kalau untuk sekarang bulan Juni itu 1950-an ya kalau nggak salah. Udah mau naik ke 2000 kayaknya. Dari subscriber segitu, berapa banyak sih mereka yang menonton video ketika upload gitu? Apa semuanya nonton? Apa kayak 50% nonton, 50%-nya nggak punya kuota? Bebas. Gimana nih? Kalau untuk penonton, mungkin kalau penonton itu kurang sih sebenarnya. Lebih banyak di penelusuran apa kayak orang yang subscribe kita yang nonton tuh, apa gimana tuh? Lebih banyak di penelusuran sama rekomendasi sih kalau lihat di traffic mah. Traffic ya. Iya, jadi kebanyakan rekomendasi, misalkan nih orang nonton video yang ini, tutorialnya yang ini. Kayak ada hubungannya. Iya, gitu hubungannya. Kebanyakan sih dari itu. Kalau misalkan dari notifikasi mah paling berapa persen doang paling. 5-10% mah kali. Ada gitu. Lah, 5%-an kurang lah. 5% kurang. Kebanyakan sih rekomendasi doang dari channel lain. Yang 1.000 udah mau 2.000 subscriber aja yang nontonnya segitu. Kan gimana kalau kita yang ya wajar, kalau pemula wajar gitu, tapi yang penting kita tuh konsisten aja, konsisten upload kontennya, konsisten juga uploadnya, konsisten juga gitu ya, cepet naik insya Allah lah, asalkan kontennya emang bener-bener konsisten dan menarik. Apalagi tutorial tuh banyak yang cari, asli banyak dicari. Pertanyaan selanjutnya nih, oke. Enak gak enaknya menjadi seorang YouTuber? Anjay. Enak gak enaknya?
Kalau untuk di gak enaknya itu pas kita bikin video tuh kan udah diupload, ternyata udah dolar kuning. Itu kan otomatis si penghasilan kita juga kadang turun gitu kan. Meskipun banyak sih konten saya yang udah yang dolar kuning, terutama yang konten tentang VPN tuh. Viewsnya nyampe 1.000 lebih, cuman kan kalau dolar kuning percuma juga. Kalau saya lihat sih dari traffic pendapatan paling ada berapa dolar gitu. Emang masuk sih masuk di dolar kuning, cuman dibatasi. Kayak dibagi setengah-setengah gitu ya. Kayaknya sih ya. Buat yang ngeklaimnya itu mungkin. Tapi sih bukan maksudnya dolar kuning bukan yang kayak konten dewasa gitu kan. Kayak gimana sih? Iya benar. Cuman kan dolar kuning itu jadi Bukan konten yang sensitif, yang vulgar atau apa gitu ya. Kayak konten yang mungkin ini mirip atau enggak nih konten yang dikontenkannya itu yang punya barangnya mungkin atau apalah. ya bisa jadi sih. Tapi sih gak sedikit juga yang klaim hak cipta itu kayak semacam orang-orang iseng aja gitu. Orang-orang gak bertanggung jawab banyak. Iya banyak tuh yang ngeklaim kayak kita ngupload musik. Padahal yang ngeklaim itu bukan yang punya musiknya. Jadi dia asal ngeklaim aja gitu kan. Seakan-akan dia yang punya hak gitu buat musik itu. Parah sih. Lupa nih. Pertama dimonetisasi itu kapan? Lupa tadi sempat ditanyakan. Udah ada iklannya aja pembahasannya nih. Pertama dimonetisasi. Kalau dulu di tahun 2016 juga itu udah di monetisasi ya, pas 2016. Di situ penghasilan saya terakhir itu 123.000 kalau nggak salah. 123.000 rupiah sampai tahun 2019. Jadi udah ada saldonya gitu ya. Udah ada saldo, cuman kan karena sekarang ada peraturan baru di 2020 kan harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, otomatis Harus mengikuti juga persyaratan tersebut ya. Jadi itu kayak mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang tuh yang duluan nyampe tuh yang mana dulu nih? Jam tayang apa subscriber dulu? Kalau itu sih subscriber. Jadi subscriber dulu ya. Ya, saya ingat itu pas 2019 bulan 2020. Jadi saya dapat 1.000 subscriber itu pas bulan November 2020. Dapat 4.000 jam tayang itu pas bulan Februari pas tanggal 28. Nah, pas hari itu juga saya daftar monet lagi. Daftar jadi partner YouTube. Alhamdulillahnya satu hari tinjauan 1 Maret 2021 itu udah bisa menampilkan iklan. Untuk pinnya sendiri itu berapa kali mengajukan itu? Kalau untuk pin sebenarnya kalau misalkan kita udah ada saldo $10 ya kalau nggak salah, $10 dia langsung si Google-nya itu langsung minta kita untuk verifikasi alamat sama upload KTP, masukin alamat juga. Nanti untuk pinnya dikirim langsung sih ke alamat rumah. Cuman untuk kendalanya itu untuk pin itu lama ya untuk pengirimannya. Kalau saya sih dikirimnya dulu pas pinnya itu dari Malaysia, dari pusat Google Malaysia. Itu udah nyampe sebulan lebih, gak nyampe. Ya udah saya ajuin lagi. Nah udah pas diajuin, pas seminggunya langsung nyampe. Berarti 2 kali mengajukan nih. Ya, pas yang keduanya kan yang pertama itu ke kampung ya, ke Cianjur. Yang keduanya itu pas Jakarta saya ajuin ke alamat yang di Jakarta. Cuman yang nyampenya yang ke Cianjur. Mungkin karena ada lebih duluan juga itu masuk datanya mungkin ya. Mungkin bisa juga kan karena sekarang kan lagi musim corona nih. Jadi dibatasi untuk pengiriman dari luar negeri ke Indonesia juga kayaknya. Jadi agak sedikit terhambat pengirimannya gitu ya. Iya. Oke. Dari situ berarti udah bisa masang iklan, udah ada sedikit kayak menghasilkan uang. Gimana tuh? Ada rasa senangnya kah? Ada rasa semangatnya kah? Ada rasa wow pengen cepet-cepet nih
nyampe berapa tuh yang kayak buat bisa menarik duit tuh? Kalau misalkan untuk mencapai penarikan harus $100 ya. $100 tuh kisaran berapa tuh? Sekitar 1.300.000 ya kalau kurs rupiah dia ya 1.300.000-an kalau nggak salah. 1.300.000 Itu baru bisa narik. itu juga tergantung tergantung kurs dolar pada saat itu juga. Kadang kan nilai dolar ini ya. Iya, naik turun sebenarnya. Oke. Di sini mungkin kalian juga pengen tahu ya, termasuk saya juga pengen tahu juga sama. Untuk menghasilkan uang di YouTube tuh kan kita harus masang iklan nih. Nah, apakah kita bisa gajian sebulan sekali, atau kita gajian setahun sekali, atau 1 abad sekali? Ayo, apa tergantung pendapatan kita nih? Silakan. Kalau untuk pendapatan ya sebenarnya itu gimana kita rajin-rajin upload sebenarnya. Kalau misalkan kita rajin upload nih dalam sebulan bisa nyampe misalkan 10 video atau lebih, insya Allah ke $100 juga cepat. Jadi pokoknya patokannya asalkan kita di bulan ini nyampe $100, bulan ini pasti gajian. Kalau misalkan bulan ini baru misalkan $90, belum $100, ya udah berarti untuk gaji yang bulan sekarang itu digabung ke bulan depan sampai nyampe $100. Bisa jadi kan itu kalau digabung bisa $200, bisa $100 lebih lah. Iya, $100. Jadi kalau double jadi kayak double gitu kan. Kayak itu semacam syarat aja gitu ya, kalau mau narik tuh ya $100. Kalau masih kurang dari $100 itu belum bisa narik. Iya. Dari pertama daftar dan langsung masang iklan udah nyampe belum $100 nih? Nyampe ya. Alhamdulillah sih udah. Nah, nyampe $100 tuh berapa lama tuh memakan waktunya tuh perjuangannya tuh? Jadi saya pokoknya di monetisasi itu bulan Maret 2021, gajian pas bulan Juni tahun 2021, pas tanggal 21 kemarin. Jadi totalnya berarti berapa tuh Maret, April, Mei, Juni, berarti 4 bulan. 4 bulan ya. Sebenarnya sih kalau misalkan kita rajin upload sama kalau videonya meledak gitu banyak yang nonton, viewsnya lumayan, 1 bulan sekali juga bisa tuh gajian. Oke, berarti berapa bulan tadi? 4 bulan ya? 4 bulan, menunggu 4 bulan, nunggu gajian tuh gimana tuh? Kalau dijadikan prioritas tuh emang YouTube tuh bukan prioritas ya? Yeah. Bukan prioritas. Harus dijadikan tuh kayak semacam kesenangan lah. Kayak buat hobi, kayak buat iseng-iseng lah gitu, buat berkreasi aja gitu. Jangan kita terlalu fokus di YouTube karena apa ya, kalau awal-awal tuh emang sedikit mengecewakan kalau awal-awal tuh. Nah, nyampe 4 bulan tuh. 4 bulan gajian nih. Nah, ini mungkin pertanyaan paling pamungkas ya buat kalian semua juga yang ingin tahu nih. Dari subscriber 1000 lebih lah, hampir 2000 ya. Dengan views rata-rata masih ada ribuan nggak? Yang tuh apa ratusan nih? Ratusan lah ya. Kalau pas ini masih ada sih ribu. Ada ya. Nyampe 1000, cuman ya itu dolar kuning. Dolar kuning ya. Ada yang 1000, mungkin kisaran 900-800an lah ya yang nontonnya, sekitar segituan ya. Jadi nggak semua yang subscribe kita tuh nonton. Kadang yang subscribe kita tuh kan punya akun 2, punya ganti HP, ganti akun bisa. Jadi kadang penontonnya itu emang subscriber segitu tuh emang nggak real, itu orang hidup. Contohnya aja Hatta Haligledeg. Subscriber berapa puluh juta itu yang nonton mah ratusan ribu, kali sejuta juga jarang gitu, emang kayak gitu. Pertanyaan pamungkas, berapa gaji dari 1000 subscriber lebih hampir 2000 dan penontonnya yang lumayan lah, setengah 50% lah dari yang subscribe, berapa itu? Dapat berapa itu kemarin itu? Kasih tahu gak ya? Ya tahu dong. Kan kita penasaran ya kan? Penasaran dong. Jadi buat motivasi juga buat kita-kita yang kayak ingin berkreasi juga gitu ya, ingin membuat konten-konten kayak gini lah. Bisa. Silakan, tempat dan waktunya dipersilakan. Untuk gaji ya dari bulan Maret sampai bulan Juni
Mungkin karena saya jarang upload juga. Nggak, Sekitar seminggu sekali ada gak? nggak nyampe sih, kadang semaunya kita gitu kan. Kadang sebulan sekali. Yang penting saya Ada. sempat tuh pas kemarin. Oh, bulan ini dilihat belum upload. Ya udahlah, upload apa aja. Yang penting dalam jangka sebulan itu upload gitu kan. Sebenarnya sih nggak boleh. Cuman kan daripada kosong gitu Kadang kan. kan mood orang tuh beda-beda ya, lagi semangat-semangatnya, ada lagi semangat-semangatnya, ada lagi downnya gitu kan, beda-beda mood. Kalau lagi semangat sih bisa upload seminggu dua video. Kalau misalkan lagi semangat. Kalau gak lagi semangat mah sebulan kadang sekali juga. Itu juga maksain. Jadi kalau gajian itu, pendapatan itu kan akumulasi dari penonton, dari seluruh video kita, yang nonton dari seluruh video kita kan. Iya. Enggak dari video yang terakhir kita upload. Iya, itu kayak kalau misalkan investasi ya disebut investasi sih. Kalau misalkan kita upload video di tahun 2016, cuman di pas 2020 masih ada yang nonton, itu tetap masuk sih iklannya di tahun 2021 gitu. Jadi berapa nih nominalnya nih? Nominalnya berapa nih? Penasaran nih. Banyak kemana-mana aja nih. Ayo langsung aja tuh. Untuk penghasilan saya dari bulan Maret sampai bulan Juni totalnya lah sekitar 110 dolaran lah. Kalau dirupiahkan nih, nah kan kalau dolar kan kita gak ngerti ya, gak ngerti kita kalau dolar tuh berapa sih, kok 100 doang, 100.000, masa iya tuh 100.000, berapa kita kalau dirupiahkan berapa? Langsung aja gitu. Sekitar 1,3-an lah. 1,3 itu. 1,3 ya. Iya. Jadi 1.300 rupiah. Oke. Jadi 1.300 rupiah itu dari memakan waktu dari 4 bulanan, dan dari seluruh video. Ada berapa video tuh dari seluruh video yang ada di channel ente? Ada berapa video kira-kira? Kalau untuk video sih kayaknya sekitar belum nyampe 100, 70-an kayaknya, 70 videoan. 70 videoan ya. Itu juga video-video yang dulu tuh yang tentang tutorial injek kuota itu dihapusin. Sebenarnya sih masih banyak tuh. Padahal kalau dulu masih rajin upload pas 2016 itu sehari sekali. Pas lagi rajin-rajinnya ya. Iya, itu juga kan pas 2016 udah ada iklannya gitu kan. Yang nonton 1-2 aja tetap ada iklannya. Gitu kan, walaupun sabrek juga baru 1-2 biji udah ada iklannya, beda sama sekarang. Kalau sekarang saya juga sih dapat email tuh dari YouTube, kalau gak salah meskipun kita tidak mengajukan AdSense ke Google, video kita itu bisa ada iklannya. Cuma dia untuk penghasilannya masuk ke YouTube. Kalau di tahun ini, kebijakan tahun ini. Jadi kita upload video udah ada iklannya, itu belum tentu dia udah dimonetisasi. Siapa tahu itu dari pihak Google-nya atau pihak YouTube-nya itu memasukkan iklan. Cuman dia gak ada penghasilan. Cuman nyematin iklan doang. Nitip gitu ya, nitip jualan gitu. Iya. Parah loh, nitip doang anjir. Saya juga sebenarnya sih dulu tuh pas 2016 pernah tuh akun saya di suspend nyampe 30 hari ya atau sebulan. Suspend tuh gimana suspend? Ya kan pas dulu tuh iseng-iseng nih bikin video, karena yang nonton itu gak ada. Kalau misalkan upload video nih nyampe 100, paling yang nonton 100. Terus si video saya itu diputer kan ada iklannya tuh. Diklik sendiri. Oh, ya. Jadi kena kayak klik tidak wajar gitu. Jadi akunnya disuspend. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama nih, saran aja untuk pemula, kalau misalkan penonton kalian belum ada nih pas upload, jangan sekali-sekali buka di HP lain terus ngeklik iklan sendiri. Resikonya sih bisa di-banned permanen untuk AdSense-nya. Jadi semua penghasilan kita itu hangus.
Jadi jangan kayak semacam nggak bisa ini ya, apalagi YouTube yang sekarang tuh semakin ketat ya. Upload video aja kan ada semacam kayak pembatasan usia, ada semacam kayak ini penonton untuk usia berapa gitu, ada pembatasan kayak gitu sekarang. Ada semacam peraturan-peraturan. Jadi nggak seperti dulu lagi, emang agak sedikit peraturannya makin ketat makin sini, nggak bisa sembarangan. Apalagi kayak misalkan kalian kayak tadi tuh upload video ditonton sendiri walaupun beda HP tapi jaringannya itu aja, yang nonton kalian aja, itu kan tidak wajar. Tidak wajar itu. Jangan sekali-kali, nanti kalian di ban. Oke. Untuk gaji tadi sekitar segitu ya. Itu memuaskan gak sih? Dan gimana sih apa sih perasaan pas pertama nih, wih gua dapet 1,3 gimana nih, wow gitu, walaupun nunggunya lama gitu, gimana tuh perasaannya, gimana tuh pas pertama dapet bener-bener masuk rekening tuh, gimana perasaannya? Ya untuk perasaannya sih alhamdulillah aja gitu kan. Jadi sebenarnya kayak sedih campur bahagia gitu kan. Campur bahagia. Iya. Soalnya kan kerasa nih perjuangan saya dari dulu, dari 0 subscriber sampai bisa ada iklannya. Itu tuh bukan Iya, hal yang gampang. Iya. Emang harus memakan waktu dan kita harus benar-benar konsisten. Rencana kedepannya nih, anjir, rencana kedepannya apakah akan tetap dengan style dalam tutorial, apakah ingin emang ada sedikit variasi nih di kontennya gitu, semacam kayak mau ngeplog nih, kalau enggak saran aja nih ngeplog tuh kayak ke tempat-tempat yang emang ada barang-barang elektroniknya, yang pas lu datang ke tempat itu lu bisa ngebahasin nih barang ini tuh bagusnya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi masih ada masuknya ke tutorialnya gitu. Ada rencana gak semacam ada kayak modifikasi dalam konten? Gak gitu-gitu aja gitu, yang ngeliatin tangan aja gini kan gak seru, gak ada orangnya, gak seru gitu. Gimana tuh? Ada gak rencana seperti itu? Sebenarnya sih ada sih untuk rencana kayak seperti itu kan. Tadi juga pas di awal saya bilang untuk channel ide itu vlog, tips, trik, tutorial gitu kan. Kayaknya bakalan ada, cuman kalau misalkan ngevlog saya itu belum pede ya untuk ngelihat kamera itu. Itu kelemahan manusia. Pede, pura dahar. Tapi rencana mah ada ya, rencana ada gitu. Ya pasti ada lah, masa kita itu gini mulu gitu kan, nggak ada peningkatan, sementara untuk penonton kita udah mulai naik, mulai naik, mulai penasaran juga kan. Mulai menantikan konten yang lebih menarik, snitch anjing. Oke, itu rencana kayak gitu tuh kayak dalam waktu dekat-dekat ini, apa kayak nunggu momen dulu lah, apa nunggu kayak entar dulu lah, gua nyiapin mental dulu nih, kalau enggak gua nyari ide-ide dulu nih apa gimana, apa langsung aja lah besok-besok nih gua langsung bikin nih apa gimana? Sebenarnya sih udah mulai sih dari sekarang juga. Kemarin sempat nge-vlog ada ya, kalau nggak salah ada konten vlog ya kemarin ya? Ya ada sih konten vlog, cuman itu belum di-upload, gak tahu kapan tuh di-uploadnya. Sebenarnya kurang pede juga sih ngomong depan kamera, sama skill editnya juga kan kurang begitu keren gitu kan, beda sama ini nih, orang ini nih. Apa? Ada apa nih? Oh dia kan untuk kalau misalkan ngedit tuh lumayan jago ya. Emang benar-benar diulik gitu, ini harus gini, lihat video ini harus gini. Ya, sebenarnya kalau misalkan basic kalau tutorial itu ya udah kita liatin tangan, nggak perlu banyak ngedit gitu kan. Kalau misalkan kayak ngevlog itu kayak harus ada efek-efeknya, suara apa sih namanya? Garing ya. Iya, kalau misalkan kita ngevlog, hai guys, kayak gitu, nggak ada kayak apa sih namanya, backsound suara kayak gitu. Jadi kasarnya garing, jangkrik, krik gitu. Oke, ada rencana ngevlog. Oke, untuk tutorial ada, untuk tips mungkin masuk juga ke tutorial, untuk trik masuk juga ke tutorial. Untuk vlog ini nih harus sedikit dimasukkan juga ke tutorial biar agak ada chemistry-nya gitu lah dengan konten-konten yang lainnya gitu kan. Oke, masih ada lagi pembahasan nggak nih kira-kira nih? Cukup aja mungkin sekian dulu. Sebelum ditutup nih ada semacam kayak
motivasi gak gitu, kalau bahasa gelinya itu motivasi gitu, bahasa gelinya motivasi gak sih buat kalian yang lagi berjuang gitu, lagi berjuang nih, gue lagi bikin konten nih, gue pengen dapat iklan juga nih dari YouTube nih, nggak gini-gini aja nih. Itu ada semacam motivasi gak, ada semacam sebuah kata ungkapan buat mereka yang lagi berjuang, termasuk gue pribadi, karena video gue juga belum ada iklannya monyel. Itu saran dan tipsnya itu harus gimana, dan kasih semangat juga buat kita dong, biar bisa mengikuti jejak yang udah ada iklannya ini gitu, gak gini-gini aja, jadi gak jenuh. Silakan. Ya untuk pesan-pesannya sih dari saya bagi dari yang ada pengalaman di diri lu aja gitu, diri ente aja. kalau untuk pesan-pesannya nih ya, untuk kalian para YouTuber yang baru terjun nih di Konten kreator aja deh. iya, YouTuber. nah itu di konten kreator Izin. baru terjun di dunia per-YouTuban gitu kan, tetap semangat aja. Banyakin video, nanti juga kalau misalkan video kita bermanfaat, insya Allah YouTube juga akan mempromosikan atau merekomendasikan kepada orang lain. Jangan sekali-sekali beli subscriber, ingat ya. Jangan sekali-sekali beli subscriber sama beli jam tayang. Aduh, kalau beli jam tangan mah boleh atau? Nah, kebanyakan sih orang-orang itu cari cara mudah ya, untuk cari apa? Menghalalkan segala cara gitu ya. Nah, itu. Sebenarnya sub par sub juga itu sebenarnya gak bikin channel kita naik sebenarnya. Kayak gini aja sih, kalau misalkan pikir logika ya, kalau untuk sub par sub. Jadi orang subscribe channel kita, terus kita subscribe channel orang itu gak bakalan nonton video kita. Jadi sebatas subscribe udah ditinggalin. Jadi channel-channelnya itu gak bakalan berkembang gitu kan. Gak naik-naik ya gitu. Ya gak naik-naik aja kalau itu. Kalau kita support sub sama sebenarnya Google juga lebih pintar dari kita. Jadi misalkan Google juga milih-milih nih, ini bener gak real subscribernya, ini real gak jam tayangnya. Dapat mendeteksi gitu ya. Iya, bisa jadi kan kalau misalkan udah nyampe 1000 subscriber terus 4000 jam tayang. Ternyata pas diajuin monet ternyata gak bisa. Karena apa? Karena subscribernya beli sama jam tayangnya juga beli gitu kan. Nanti percuma kan, jadi sia-sia gitu untuk perjuangan kita mengejar 1000 subscriber sama 4000 jam tayangnya. Capek di hati kita, capek iya. Istilahnya kalau bahasa Sunda itu capek gawe teu kapake gitu kan. Jadi itu tuh maksudnya capek kerja tapi nggak ada hasilnya. Nah, itu. Jadi mending Yang real aja dah. ya mending yang real aja lah. Aneh-aneh. Kalau misalkan mau cepet naik subscribernya, ya udahlah bikin video yang banyak, yang bermanfaat. Terus kalau misalkan alternatifnya ya udah sebarin di kayak di WA, di share gitu aja, di share di WA, di Facebook. Cuman jangan nyepam juga, nanti kan dilaporin sama kalau misalkan di grup-grup kan dilaporin sama apa sih namanya? Admin kayak gitu kan, masuknya spam, jadi gak bisa posting lagi. Ya minimal di status pribadi lah, kayak gitu. Oke, jadi itu ya mungkin buat kalian yang lagi berjuang, termasuk gua pribadi lagi berjuang untuk 1000. Kalau channel saya pribadi tuh 1000 subscriber udah lebih, 1106. Silakan cek aja di bawah dan silakan subscribe langsung gitu. Udah 1000 lebih gitu, tapi untuk jam tayangnya tuh kayak aduh, ini yang bikin orang stres tuh ini. Gak tahu kenapa ya, gua tuh si jam tayang tuh udah mau mencapai 4000 nih, udah 2000 lebih, tapi sekarang nggak tahu dah, susah dijelaskan pokoknya itulah. Jadi intinya mah kita jangan terlalu besar harapan, intinya konsisten aja dulu, berkreasi konsisten dulu dengan yang real aja, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Motivasinya itu mungkin dari channel yang udah dimonetisasi nih. Oke, semoga kita semua bisa melanjutkan mengikuti jejak dari seorang ya Ismail ini, anjir. Bisa mengikuti jejaknya, bisa ada iklannya di video kita. Dan semoga kita semua sehat selalu dimanapun kalian berada.
Terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin agak kepanjangan ya. Oke, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di video menarik saya selanjutnya.